Selamat datang, Infonami adalah Vivo V7D dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi sebagai langkah awal untuk memulai, Anda perlu membuka aplikasi kontak mandiri terlebih dahulu, seperti yang terlihat ada di sini. Sayangnya, aplikasi ini berasal dari Google, yang sebenarnya kurang saya sukai, dan saya akan menjelaskan alasannya nanti. Sambil saya jelaskan, akan ada beberapa hal muncul di sini. Hal pertama yang tidak saya sukai adalah pop-up sampah ini. Izinkan aplikasi kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang, yang dimaksud dengan kontak di sini bukanlah kontak yang sebenarnya, seperti yang bisa Anda lihat di latar belakang, melainkan aplikasi itu sendiri. Jadi, jelas kita akan menolak karena tidak ada alasan bagi aplikasi kontak untuk mengirimkan notifikasi apapun kepada kita. Maksud saya notifikasi seperti apa yang akan dikirimkan? Selamat, Anda telah berhasil mengimpor sebuah kontak. Ya, saya tidak butuh itu. Jadi di sini Anda sudah bisa lihat sekarang saya punya beberapa kontak yang terlihat. Semua ini diambil dari kartu SIM dan kita bisa cek itu di sini dengan mengklik semua kontak. Dan ini menunjukkan bahwa semuanya diambil dari SIM. Sekarang tidak begitu. Sekarang kita bisa mengatur di sini lalu pilih kelola SIM. Ini benar. Di sini yang paling atas bagi saya. Tapi jika Anda masuk akun Google, sedangkan saya tidak, letaknya ada di paling bawah. Karena Anda tahu Google harus jadi yang pertama. Dan setelah Anda mengkliknya, Anda akan melihat semua kontak Anda. Mereka semua akan otomatis terpilih jika tidak ada yang sudah ada di lokasi tempat Anda mengimpornya, di mana lokasi tersebut seharusnya tertera di sini. Dan jika Anda sudah masuk dengan akun Google, ya, itu akan menjadi akun Google tersebut. Dan itu semacam masalah nomor 1. Jadi Google akan memastikan bahwa Anda memang mencoba melakukan itu, Anda mengimpor kontak ke mereka di hampir setiap langkah. Sambil juga membuat hidup Anda sedikit lebih merepotkan di sepanjang prosesnya, sebisa mungkin agar Anda semakin bergantung pada mereka. Sekarang dengan opsi seperti ini di sini, di mana Anda hanya perlu mengklik dan memilih opsi manapun yang Anda inginkan, itu tidak masalah. Agak menyebalkan karena secara otomatis memilih opsi cloud yang menurut saya kurang aman dan kurang optimal dibandingkan dengan perangkat itu sendiri, tapi Anda bisa mengubahnya dengan mudah dan semua opsi juga tercantum di sana. Yang menjadi masalah bagi saya adalah opsi yang mungkin Anda lihat di sisi Anda, tergantung bagaimana ini bekerja. Saya mulai melihatnya di aplikasi Google Kontak tertentu, di mana Anda mendapatkan banner di bagian bawah. Saya tidak mendapatkannya di sini. Bahkan ketika saya tidak memiliki akun Google, jika ada banner, saya yakin itu tetap muncul di bagian bawah di sini. Dan masalah saya di sini adalah dengan Google yang licik seperti itu. Jadi, pada dasarnya yang mereka coba lakukan adalah menipu Anda agar mengimpor ke cloud, yaitu milik mereka, dengan memberikan Anda opsi bernama perangkat dan Google. Jadi mereka mengimpor ke kedua lokasi, yang mana itu tidak masalah. Tapi sekali lagi, mereka tetap memasukkan diri mereka dalam proses itu, dan itu yang tidak baik. Dan mereka punya keberanian untuk menaruh opsi yang disebut, seingat saya, lebih banyak opsi, atau hanya lebih, sesuatu seperti itu, di mana sebenarnya hanya ada satu opsi saja. Selalu hanya ada satu opsi di sana, yaitu perangkat. Jadi untuk hanya perangkat, mereka menyembunyikan opsi itu di bawah menu lebih. Dan hanya untuk memberi gambaran, pop-up yang saya dapatkan ukurannya kira-kira sebesar ini. Masih ada 2/3 layar yang tersisa. Menu lebih itu, bahkan jika memakan jauh lebih banyak ruang, sebenarnya masih punya cukup ruang di layar untuk menampungnya. Tapi sekali lagi, Google sengaja melakukannya untuk semacam menipu Anda dengan menampilkan perangkat dan Google. Dengan melihat perangkat dan Google, itu mencakup kebutuhan dari kedua sisi. Saya ingin perangkat, nah itu dia. Saya ingin Google, ya itu juga ada. Saya punya keduanya, tapi jelas ini menyembunyikan opsi bagi orang-orang yang tidak ingin membagikan informasi pribadi orang lain, yang bahkan tidak pernah memberikan persetujuan untuk ini. Jadi biasanya dugaan Anda, saya akan merekomendasikan Anda pilih perangkat saja. Saya akan bahas ini sebentar lagi sedikit lebih dalam, mengapa hal ini terjadi dan mengapa saya menganggap ini penting. Jadi mari kita, pertama-tama urus kontak kita, hilangkan centang pada yang tidak saya inginkan, lalu klik impor. Terkadang Anda juga mungkin melihat, pop-up omong kosong yang meminta Anda untuk menghapus kontak yang sudah diimpor dari kartu SIM Anda dan kontak yang belum diimpor tidak akan terpengaruh. Sekali lagi, ini hanyalah taktik omong kosong lain dari Google untuk mencoba membuat Anda semakin bergantung pada mereka. Karena Anda mungkin menyimpan kontak di kartu SIM Anda, untuk tujuan video ini, Anda bisa mengimpornya ke ponsel dan itu tidak masalah.
sekarang kontak tersebut sudah ada di ponsel dan juga di kartu SIM. Google kemudian akan menyarankan Anda untuk menghapus kontak dari kartu SIM tersebut agar Anda bisa menyimpan lebih banyak kontak baru di sana. Tahukah kamu, sekalian saja aku juga bisa pergi ke mobilku, menyedot sebagian bensin lewat selang supaya aku bisa ke pom bensin dan mengisi bensin lagi. Kelihatannya itu hal yang logis untuk dilakukan. Dan alasan saya memberikan perbandingan ini adalah karena, kontak SIM atau penyimpanan di kartu SIM hanya digunakan untuk kontak dan tidak untuk yang lain. Menghapusnya sebenarnya tidak ada gunanya. Dan jika Anda melebihi batasnya, seingat saya sekitar 150 kontak yang bisa dimasukkan ke sana, itu bisa jadi salah satu alasannya. Tapi, menurut saya jika Anda memeriksa kontak dan menghapusnya satu persatu, itu sebenarnya jauh lebih baik daripada menghapus secara massal. Itulah mengapa saya tidak menyarankan menghapus kontak ini, karena ini berfungsi sebagai cadangan jika terjadi sesuatu pada kontak Anda. Sekarang, setelah mengimpor kontak, Anda bisa menemukannya di daftar kontak di sini. Anda juga bisa melihat aplikasi ini cukup pintar menggabungkan kontak tersebut. Kita tadi punya 3 kontak dan masih punya 3, tapi jika klik semua kontak, Anda bisa melihatnya. Sekarang saya punya 3 di perangkat, 3 di kartu, dan totalnya saya punya 3 kontak. Aplikasi ini tahu bahwa 3 kontak yang saya impor adalah kontak yang sama dengan yang ada di kartu SIM. Jadi aplikasi ini langsung menggabungkannya menjadi satu. Dan jika saya masuk ke sini, lalu klik Edit, aplikasi ini menampilkan keduanya di sini. Jadi kita punya yang ada di kartu SIM dan di perangkat sekarang. Alasan mengapa kami selalu merekomendasikan untuk mengimpor kontak ke perangkat adalah karena hal ini. Jadi di sini adalah semua informasi yang bisa diisi. Jadi, secara default, kontak yang ada di SIM Anda hanya akan berisi nama kontak dan nomornya saja. Mereka tidak memiliki informasi lain selain yang diimpor ke perangkat atau Google dan layanan lain untuk menambah informasi kontak. Kita punya foto sampul, nama depan, nama belakang, perusahaan, serta ada beberapa nomor telepon di sini. Anda bisa menambahkan info seperti email, tanggal lahir, tempat tinggal, label, dan catatan. Lalu kita juga bisa menyertakan kolom nama panggilan, jabatan, dan departemen. Astaga! Ini adalah banyak informasi pribadi pemilik kontak ini yang mungkin tidak ingin dibagikan oleh mereka. Google akan memiliki akses bebas ke semua informasi yang Anda isi di sini. Karena dengan mengimpornya ke cloud, pada dasarnya itulah yang Anda serahkan. Informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan mereka yang sebenarnya benar-benar omong kosong. Bahwa Google bisa saja mengabaikan persetujuan dari pemilik data ini dengan mendapatkannya dari Anda, orang yang sebenarnya tidak memiliki keterlibatan di sini. Tahukah Anda, dengan logika seperti ini, kalau mereka bisa melakukannya, saya rasa saya juga bisa. Saya memberi Anda izin untuk membobol kantor pusat Google dan mencuri server AI mereka. Sial, maksud saya logikanya sama saja. Jadi seharusnya tidak masalah, kan? Mereka pikir bahwa persetujuan untuk mencuri data pribadi itu tidak masalah. Jelas ini hanya bercanda, tapi perbandingannya tetap berlaku. Jadi, begitulah cara Anda mengimpor kontak Anda. Sekarang saya ingin menambahkan satu catatan lagi. Karena salah satu keuntungan menyimpan kontak di cloud adalah kontak-kontak ini akan muncul di perangkat lain yang menggunakan akun Google yang sama dengan tempat Anda melakukan impor. Jadi jika Anda ingin memindahkan semua kontak ini dengan mudah, beserta semua foto dan berbagai kolom lain yang telah Anda tambahkan, yang bisa Anda lakukan adalah pergi ke Play Store, unduh aplikasi yang memungkinkan Anda membuat cadangan daftar kontak Anda, dan aplikasi itu akan membuat cadangan dalam bentuk file. Dan file tersebut misalnya bisa Anda kirimkan ke email Anda sendiri atau dipindahkan ke kartu SD, flash drive, atau media serupa lainnya, lalu dipindahkan ke perangkat lain dan diimpor hanya dengan satu klik. Jadi ini membuat prosesnya jadi sangat mudah dan praktis. Dan sekali lagi, Anda juga bisa memiliki cadangan sekunder berupa file tersebut yang disimpan di tempat lain. Jadi itu saja untuk hari ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan terima kasih banyak sudah menonton.